Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiat. Yang dengan semua nikmat tersebut di pagi hari ini kita dapat berkumpul di rumah-rumah Allah untuk melanjutkan ta'lim atau mengkaji sebuah kitab, yaitu kitab tajwid metode Asy-Syafi'i. Dan insyaallah di pagi hari ini kita akan memulainya dengan bab makharijul huruf. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah rahimakumullah, kepada guru Darul Ilmi, TPQ Darul Ilmi, dan juga calon guru TPQ Darul Ilmi, ahlan wa sahlan ya, bikunna. Dan di pagi hari ini kita mengadakan daurah ya, selama berapa hari? 4 hari apa 4 bulan? 4 hari ya. 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oke. Di pertemuan kali ini yang pertama kita akan membahas bab yang paling penting, intisarinya ilmu tajwid. Bab makharijul huruf. Dan kalau kita lihat dari keseluruhan ilmu tajwid, bahwa inti dari ilmu tajwid itu ada di bab ini. Makharijul huruf, kemudian sifatul huruf. Al-Hafidz Ibnul Jazari rahimahullah, beliau mengatakan dalam muqaddimah Jazariyahnya, wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma 'ala qari'ihi ay ya'lamah idh wajibun 'alaihi muhattimu qabla asy-syuru'i awwalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Kata Ibnu Jazari rahimahullah, wa ba'du inna hadhihi muqaddimah, inilah muqaddimah fi ma 'ala qari'ihi ay ya'lamah, yang wajib diketahui oleh seorang qari. Jadi bab makharijul huruf ini adalah merupakan bab muqaddimah. Sebelum qari itu membaca Al-Qur'anul Karim, maka dia wajib mengetahui bab ini. Itu wajibun alaihi muhattimu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu. Wajib atas mereka sebelum memulai qiraah untuk mengetahui bab makharijul huruf. Makharijal hurufi wasifati, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya. Yalfidhu bi afsahil lughati, supaya bisa melafazkan dengan lafaz yang fasih. Baik. Kemudian sekarang kita masuk definisi makharijul huruf. Yang sudah bawa kitabnya silakan dibuka, kitab metode Asy-Syafi'i ya, di halaman 18. Secara bahasa, makhraj atau makharij adalah jamak dari kata makhraj. Makharij jamak dari kata makhraj, artinya tempat keluarnya huruf.
Adapun secara istilah, definisi makharijul huruf di dalam kitab Hidayatul Qari disebutkan bahwasanya makharijul huruf adalah mahallu khurujil harfi. Mahallu khurujil harfi, tempat keluarnya huruf. Allazi yanqati'u indahu sautun nutqi bih. Ya. Tempat keluarnya huruf yang padanya berhenti suara dari sebuah lafaz, ya, tempat keluarnya huruf yang padanya berhenti suara dari sebuah lafaz, yang dengannya dibedakan suatu huruf dengan huruf yang lainnya, Jadi saya ulangi, definisi makharijul huruf secara bahasa artinya tempat keluar, ya. Tempat keluarnya huruf. Secara istilah, tempat keluarnya huruf yang padanya berhenti suara dari sebuah lafaz yang dengannya dibedakan suatu huruf dengan huruf yang lainnya. Itu definisi makharijul huruf secara istilah. Kemudian untuk mengetahui tempat keluarnya huruf, maka kata para ulama ada dua cara. Di halaman 18 ada tuh jemaah. Yang pertama, menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan menambahkan tasydid pada huruf tersebut. Dan ini dinamakan dengan tasydidul huruf. Silakan ditambahkan tuh jemaah. Nomor 1, menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan menambahkan tasydid pada huruf tersebut, namanya tasydidul huruf. Yang kedua, menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan mensukunkan huruf tersebut. Ini dinamakan dengan taskinul huruf. Contoh di sini, apabila kita ingin mengetahui makhraj huruf ba, ya, maka ditempuh cara yang pertama dengan tasydidul huruf. Tasydidkan huruf ba, kemudian tambahkan hamzah pada huruf sebelumnya. Ya, perhatikan, ab-ba, silakan. Kira-kira di mana letak makhraj ba? Kedua bibir bertemu. Kalau belum ketemu juga maka sukunkan. Perhatikan, ab, silakan. Iya, jadi seperti itu. Kemudian ada kaidah di sini jamaah. Ketika huruf tersebut berharokat sukun, huruf hijaiyah berharokat sukun, maka mendekat pada makhrajnya. Jadi kalau huruf hijaiyah mati atau sukun, maka mendekat pada makhrajnya. Kalau dia hidup itu maksudnya berharokat fathah, kasroh, dhammah, fathahtain, dhammahtain, kasrohtain. Maka dia menjauh dari makhrajnya. Contoh misalkan ba, kita sukunkan ba tanpa dikolkolahkan, coba. Ab, silakan. Ab. Ba sukun, maka dia mendekat ke makhrajnya. Ketika diberikan harokat hidup dihidupkan, maka dia menjauh dari makhrajnya. Coba. Ba. Ya enggak? Jadi kalau mati atau sukun mendekat ke makhrajnya, kalau hidup menjauh dari makhrajnya. Jelas? Baik, itu prinsip dari makharijul huruf. Kemudian di sini ada nasihat para ulama, ya, tentang pentingnya mempelajari makharijul huruf. Jadi yang mau jadi guru Al-Quran, dia harus menguasai nih makharijul huruf dan juga sifat huruf. Yang pertama, nasihat dari salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Abu Ja'far Ibnul Badhish. Ya, Al-Imam Abu Ja'far Ibnul Badhish. Beliau mengatakan kepada para penuntut ilmu, wa ana usid talib, ya. Wa ana usid talib, aku berwasiat kepada para penuntut ilmu. Aku berwasiat kepada para penuntut ilmu bihifzi makharijil hurufi wa sifatiha, untuk menghafal makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Untuk menghafal makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Ada sebuah athar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau punya anak. Kalau anaknya setoran sama beliau, ya, setoran Al-Quran, kalau lupa maka beliau ingatkan.
Umpamanya setoran surat An-Naba gitu kan, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Terus lupa, diingetin sama Ibnu Umar. Tapi kalau salah makhraj, apa yang dilakukan Ibnu Umar kira-kira? Dipukul anaknya, jemaah. Bayangin tuh. Anaknya Ibnu Umar salah makhraj. Padahal Arab asli, jemaah. Masih belajar makharijul huruf, apalagi kita Arab maklum. Repot kalau nggak mau belajar. Jadi anaknya dipukul tuh. Tapi bukan berarti terus ketika ini jadi guru Darul Ilmi kamu salah makhraj, dipukul. Dalilnya ini Ibnu Umar katanya. Enggak lah, jangan ya. Bisa masuk penjara kita. Ya. Tapi kalau memang ajaran guru-guru zaman dulu mungkin jamaah pernah merasakan ya. Kalau saya dulu tuh TPA suruh bawa apa? 3 batang lidi. 3 batang lidi. Semua bawa 3 batang lidi. Nanti di masjid dikumpulkan tuh sama ustadznya. Sama ustadznya dikumpulkan, diikat pakai karet. Terus tuh baca Iqra. Kalau salah, pukul. Salah makhraj dipukul tuh. Sekali, dipukulnya di paha. Nanti di pojokan masjid cerita, ente dipukul berapa kali? Ane 2 kali, ane 3 kali gitu kan. Biasanya habis dipukul disorakin sama temennya, jadi malu. Maka di rumah persiapan, biar gak dipukul kita baca-baca dulu nih, biar gak salah. Nah, tapi ini kira-kira bisa dilakukan gak zaman sekarang? Gak bisa jamaah. Besok langsung bawa ke polisi kita. Tapi kalau anak-anak dulu jadi-jadi kenapa? Streng gurunya. Salah, truk, pukul. Salah, pukul. Atau salah, cubit. Gitu kan. Dulu kalau masuk sekolah, pelajaran agama telat, ya jam pertama dicubit sama gurunya. Jadi udah pasrah deketin guru, Pak, silakan Pak cubit. Cubit. Gitu. Tapi kalau sekarang, agak manja anak sekarang ya. Bisanya lama jadinya. Udah gitu gurunya bisa apa? Bisa didikte sama muridnya lagi gitu kan. Nah itu yang repot. Dan metode ini masih dipakai di sebagian jazirah Arab ya. Terutama di daerah-daerah Afrika atau benua Afrika, masih di Sudan dan sebagainya masih pukul tuh murid kalau salah. Kalau di kita kayaknya nggak bisa. Kemudian nasihat dari Syekh Muhammad Maki Nasr. Beliau mengatakan, "I'lam anna hadzal bab min ahammi abwabit tajwid." Ketahuilah, kata beliau, bahwa bab ini merupakan bab tajwid yang terpenting. Jadi kata beliau, bab makharijul huruf adalah bab yang terpenting dari ilmu tajwid. Fayajibu an ya'tani bi itqanihi kullu man arada an yaqra al-Qur'an al-Majid, kata beliau ya. Maka bagi setiap orang yang ingin membaca Al-Qur'anul Karim wajib memperhatikan bab makharijul huruf, yakni dengan menyempurnakannya. Kalau kita dulu mungkin belajar TPA, mungkin jemaah pernah merasakan ya. Dulu masuk ke TPA yang diajarkan tuh bukan makharijul huruf, ya enggak? Yang diajarkan tuh hukum nun sukun dan tanwin, idhar, idgham, iqlab ya. Kenapa? Karena mungkin orang-orang zaman dulu di pesantren yang mereka pelajari dulu kitab Tuhfatul Atfal. Ya. Kitab Tuhfatul Atfal itu yang pertama dibahas nun sukun dan tanwin, nuni taskun walid tanwini dan sebagainya. Nah, di Tuhfatul Atfal itu mempelajari yang pertama nun sukun tanwin, kemudian alif lam, kemudian mat. Ya. Tapi kalau di Jazari diajarkan makharijul huruf, sifat huruf dan sebagainya. Kemudian nasihat yang ketiga dari Alamuddin As-Sakhawi rahimahullah, beliau mengatakan, lil harfi mizanun falataku taghyan fihi walataku mukhsiral mizan. Beliau mengatakan huruf-huruf hijaiyah itu memiliki timbangan, punya mizan. Jadi ingat jemaah, huruf hijaiyah itu punya timbangan, mizan. Kemudian kata beliau, maka jangan Anda melebihkan timbangannya dan jangan Anda mengurangi timbangannya. Harus pas timbangannya. Makanya nggak main-main kata Nabi SAW, ya. Barang siapa qara Al-Quran, ya man qara Al-Quran, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Falahul hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalihah. Dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Akan tapi alif satu huruf,
lam satu huruf, mim satu huruf. Harus pas timbangannya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau lebih dia berubah maknanya, begitu juga kalau kurang timbangannya dia juga berubah maknanya. Contoh misalkan seperti huruf H ya, huruf H. Huruf H itu keluar dari mana makhrajnya? H. Tenggorokan bagian tengah. Kalau kita kurangin kira-kira gimana? H jadinya. Tenggorokan bawah. Kalau kita lebihkan H. H tercampur dengan kho, maka harus pas dia timbangannya. Maka hati-hati yang suka melebihkan timbangan, ngurangin timbangan ya. Kemudian sekarang kita masuk jumlah makharijul huruf. Jumlah makharijul huruf terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, para ulama terbagi menjadi 4 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan berjumlah 29 makhraj. Mereka berdalil setiap huruf itu punya makhraj. Ada 29 huruf hijaiyah berarti keluar 29 makhraj. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan jumlah makharijul huruf yaitu 17 makhraj. 17 makhraj. Ini adalah pendapat dari salah seorang ulama bernama Al-Khalil bin Ahmad. Al-Khalil bin Ahmad rahimahullah. Dan diikuti oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Nah, pendapat yang 17 makhraj ini ya di halaman 18 kalau kita lihat secara umum terbagi menjadi 5. Yang pertama al-jauf, ya rongga mulut, rongga tenggorokan. Pada al-jauf keluar berapa makhrajnya, Ma? 1. Yang kedua al-halq, tenggorokan. Pada tenggorokan keluar berapa makhraj? 3. Kemudian al-lisan, pada lidah keluar berapa makhraj? 10. Kemudian asyafatan, 2 bibir, keluar berapa makhraj? 2. Kemudian al-khayshum, keluar berapa makhraj? 1. Jadi kalau di total berapa? 17. Secara umum 5 makhraj, secara rinci 17 makhraj. Ini pendapat yang dipilih Al-Khalil bin Ahmad dan Ibnul Jazari rahimahullah. Pendapat yang ketiga 16 makhraj. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya makharijul huruf itu ada 16 makhraj. Dan ini dinyatakan oleh Sibawaihi ya. Sibawaihi, Makki, kemudian Ad-Dani. Ad-Dani ini ahli qiraatnya Imam Ad-Dani. Kemudian Asy-Syatibi rahimahullah. Jadi pendapat 16 makhraj ini dinyatakan oleh Sibawaihi, kemudian Makki, Imam Makki, kemudian Ad-Dani dan Asy-Syatibi rahimahullah. Mereka menggugurkan sifat ya, mereka menggugurkan makhraj al-jauf. Al-jauf dihapus sama mereka tuh. Jadi tinggal 16. Alasannya alif mereka satukan dengan hamzah makhrajnya. Kemudian ya sukun mereka satukan dengan ya biasa di tengah lidah. Kemudian waw sukun mereka satukan dengan waw biasa. Jadi kata mereka hanya 16 makhraj saja. Pendapat yang keempat ada 14 makhraj. Pendapat keempat mengatakan ada 14 makhraj. Ini pendapat Al-Farra ya. Al-Farra, kemudian Al-Qutrub dan Al-Jarmi. Ya, mereka memegang pendapat ini. Mereka mengatakan pertama menggugurkan makhraj al-jauf. Al-jauf itu nggak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua menjadikan 3 huruf dalam satu makhraj. Huruf lam, ro sama nun. Jadi satu makhraj. Lam, ro, nun itu jadi satu makhraj. Dari 4 pendapat di atas yang menjadi pegangan para ulama, kira-kira yang mana jemaah? Yang 17. Yang 17 makhraj yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Nah, kemudian kita lihat sekarang di sini makhraj yang pertama al-jauf.
Al-jauf. Secara bahasa al-jauf maknanya adalah al-khala. Al-khala itu tempat yang kosong atau rongga. Jadi al-jauf secara bahasa artinya al-khala. Artinya tempat yang kosong atau rongga. Khala. Adapun secara istilah, makna al-jauf adalah mantiqatut tajwifi halqi wa tajwifil famawi, kata di kitab Hilyatut Tilawah. Yaitu daerah rongga tenggorokan dan daerah rongga mulut. Jadi secara istilah, makna al-jauf adalah daerah rongga tenggorokan dan daerah rongga mulut. Ada berapa makhraj yang keluar dari al-jauf? Ada 1 makhraj. Dari 1 makhraj keluar berapa huruf? 3 huruf. Huruf apa saja? Huruf mad. Ya, huruf mad. Yang pertama alif. Yang kedua wawu sukun atau wawu mad. Yang ketiga ya sukun atau ya mad. Ya. Agar sempurna menjadi mad, maka dia kemasukan harokat. Fathah bertemu alif, ya. Kasrah bertemu ya sukun, dhammah bertemu wawu sukun. Dan ketiga bentuk mad ini terkumpul di surat Hud, ya. Di surat Hud ayat 49 pada kata nuhiha. Di ayat tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik, ya. Nuhiha ilaik. Baik, ya ini al-jauf. Kemudian posisi mulut pada al-jauf, jemaah. Ketika fathah, bagaimana posisi mulut kita? Terbuka, ya. Dan fathahnya itu beda sama fathah kita. Kalau bisa kita fathahnya fathah Arabiyah. Kalau fathah kita gimana? A gitu ya, biasanya A. Atau yang berlebihan, menyerupai imalah gitu. Ini berlebihan. Yang dimaksud di sini kata para ulama fathah mutawassithah. Fathah pertengahan. Bukan A, bukan E, tapi di antaranya. Rahang terbuka. Jadi ketika fathah, kata para ulama mulut dalam posisi terbuka jangan terlalu lebar. Ya mungkin 1 jari telunjuk. Seperti itu ya. Bukan seperti orang Afrika, enggak. Bukan juga berlebihan sehingga miring ke imalah gitu misalkan, enggak juga. Jadi fathah mutawassithah, pertengahan dia, bukan A, bukan E, tapi A dan juga setengah. 1 jari telunjuk saja. Karena fathah diambil dari kata fathah. Fathah artinya terbuka, mulut dalam keadaan terbuka, ya. Maka kalau kita lihat orang-orang Arab, kalau baca Al-Quran terutama para masyayikh ya, mulutnya seperti gimana jemaah? Kayak nggak bergerak ya. Tapi harokatnya sempurna. Ya. Jadi yang paling terpenting di tajwid itu makhorijul huruf, sifatul huruf, sama itmamul harokat. Itmamul harokat itu kesempurnaan harokat. Makhrajnya sudah bagus, sifatnya bagus, harokatnya nggak sempurna juga sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak sempurna nih harokat. Harokat apa yang enggak sempurna? Ya. Atau seperti ini wa antum. Apa tuh yang enggak sempurna? Dhammahnya seperti tum. Harusnya tum. Jadi dia harus diperhatikan juga itmamul harokat, kesempurnaan harokat, ya. Jadi nanti kalau ngajarin anak-anak juga diperhatikan tuh kesempurnaan harokat. Kadang anak-anak tuh suka ngasal ya, udah benar sih cuman harokatnya nggak sempurna, ada yang miring ke E, U-nya seperti O, Assalamualaikum, kom, nggak sempurna harokat dhammahnya. Atau banyak yang ditasil diseret-seret bacanya tuh. Idza jaa nasrullah, tasil tuh Pak, nggak boleh ditasil. Ya. Setiap huruf harus jelas. Tasil nanti ada pembahasan lagi ya, az-zakaraini, Allahu dan sebagainya. Kemudian kasroh diambil dari kata kasaro.
Kasaro itu memecah rahang sehingga rahang turun ke bawah menyerupai orang tersenyum. Jadi kalau kita tilawah Al-Qur'an baca huruf-huruf hijaiyah yang berharokat kasroh, maka mulut kita dalam posisi tersenyum. Ya, I. Kemudian dhammah diambil dari kata dhammun. Dhammun artinya mengumpulkan kedua bibir ke depan dengan membentuk sedikit celah alias monyong. Jadi sempurna, bukan assalamualaikum, enggak. Kum, antum dan sebagainya. Baik, sekarang coba kita praktek jemaah. Di surat Hud saja dulu, di Hud ayat 49. Perhatikan. Saya pakai nada datar aja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ya, intinya di nuhiha ya. Nuhiha. Baik. Bukan nuhiha, enggak. Ya, fathah mutawasit ha. Ha, jangan lebar-lebar. Ya, jangan lebar-lebar. Nuhiha. Kita ulang. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Silakan. Baik, ya, itu di Al-Jauf. Sekarang coba kita praktek di halaman 44 atau 45. Kita praktek Al-Jauf, yang pertama posisi mulut dan yang kedua itmamul harokat, kesempurnaan harokat. Baik, perhatikan. A, I, U, A. Silakan. A, I, U, A. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Silakan. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Jadi usahakan fathah mutawasitoh a, yang bukan karena dia bersifat istifal ya, kalau hamzah itu tipis. Baik, juga harokatnya harus sempurna. Harokatnya harus sempurna. Sekarang praktek satu-satu dari ujung dulu, Bu. Silakan, Bu. Iya, dari ujung. Iya. Oh iya, mic ya. Yuk, lanjut. Iya, terus. Iya, terus. Iya, berikutnya. Terus. Iya, depan sini. Iya. Terus.
Ya. Belakang. Terus. Terus. Baik, barakallahu fikum ya. Kita lanjut atau kita latihan ta'awudz dulu jamaah. Silakan dibuka halaman 14. Kita latihan ta'awudz, basmalah, kemudian lanjut hamdalah ya. Fokusnya di sini itmamul harakat, kesempurnaan harakat. Fathah terbuka, fathah mutawasitoh, kasroh tersenyum, dhammah memonyongkan kedua bibir ke depan. Baik, perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Jadi kita belum masuk sifat huruf ya, belum masuk sifat. Saya mau ngecek ini aja itmamul harokatnya, kesempurnaan harokat. Kemudian al-jaufnya. Kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hati-hati ya, kasroh nih kebanyakan rawannya di kasroh. Kasroh secara nggak sadar miring ke malah. Contoh misalkan mena. A'udzu billahi minasy syai linnya juga miring ke syaitonir rajim. Ner. Kebanyakan di ner. Harusnya nir, ini nel. Ya. Nanti ada ro tafkhim gitu kan. Nanti itu belakangan ya. Udahlah ta'awudz aja dulu, coba dari ujung. Atau kita break sebentar, saya tak mic dulu. Baik, kita lanjutkan jamaah. Ya, sekarang praktek ta'awudz, isti'adzah. Silakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, Ya, ulangi coba. A'udzu. Ya, kasroh di ba-nya itu sempurna. Billah minasy syaiton. Nanti sifat shin ya, nanti kita bahas tafasyi ya. Baik. Berikutnya silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. A'udzu billahi. Nah, itu domahnya sempurna. Zu bukan zu. A'udzu. Ubutu suju, bukan ubutu suju. Ubutu suju, bukan ubutu suju. Jadi bukan a'udzu, tapi a'udzu. Tipis, ulang coba. Nah, linnya syai bukan syaito, tapi langsung dilinkan, mengeluarkan suara dengan mudah. Syaito, syaito bukan syaito. Tadi seperti syaito, syaito bukan syaito, tapi syaito, syaito,
Syaitoni ya, syaiton. Indonesia kan agak susah kalau bilang lin ya. Syaiton. Makanya diserap sama bahasa kita miring ke imalah jadi apa? Nah, kan setan. Setan loh gitu ya. Miring ke imalah. Coba Laila. Lin tuh Laila. Laila. Manggilnya apa? Miring lagi imalah Lela. Zainab, lin, Zainab, Zainabu. Manggilnya apa? Jenab. Susah lin itu ya. Sebagian besar masyarakat kita susah lin. Lin susah. Laila, padahal bagus teman. Laila, Zainab, Jenab, Jenab, Lela, Lela gitu kan. Ya enggak? Ya. Wailul likulli humazatil wailul tuh wailul. Ah itu dia. Nah ini coba semuanya. Syaitoni coba. Yang keliru syayito. Nah itu seperti kasrah dia. Jadi bukan syayito tapi syayito. Li'ila fi Quraisyin. Bukan Quraisyin enggak. Baiti, bukan baiti. Jelas ya? Nah, coba ulang. Coba billahi, coba. Billahi. Lagi? Billahi. Iya, ha ini mesti jelas ya. A'udzu billahi minasy. Coba ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, terus berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah. Coba ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi lagi. A'udzu. Coba asyaitonir rajim. Coba ulangi. Asyaitonir rajim. Nir. Lagi coba ulang. Asyaiton. Asyaitonir rajim. Iya, baik. Terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi. Asyaitonir rajim. Ulangi. Asyaitonir rajim. Baik ya, terus berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan di apa? Tasdidnya jangan dinaber ya. Ulangi coba. A'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan juga usahakan jangan masuk ke pangkal hidung, huruf-huruf yang bukan di pangkal hidung jangan dimasukkan ke pangkal hidung. Nah, au juga nggak boleh masuk pangkal hidung. A'udzu billah. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, ya minasyaiton. Kemudian usahakan hamzah sama ain jangan masuk ke pangkal hidung. Baik, terus. Tempel ke shin langsung. Minash. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitoni coba. Bukan syai enggak.
Syaito. Asyaitoni coba. Iya. Terus belakang. Asyaitonir rajim. Ulangi. Iya, betul. Terus. Nah, bukan nir rajim, nir enggak. Nir. Biasanya banyak tuh sebagian orang baca Ar-Rahmanir Rahim enggak jelas. Ar-Rahmanir Rahim tuh. Ar-Rahmanir Rahim, Nar-Rahim. Apa tuh Nar-Rahim? Ya, ada sebagian imam baca gitu tuh. Harusnya Ar-Rahmanir Rahim, Nir-Rahim. Sebagian baca Ar-Rahmanir Rahim, Nar-Rahim, Nar. Ya, Ar-Rahmanir. Itu itmamul harakat. Coba ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Terus? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, betul ya. Barakallahu fikunna ya, alhamdulillah tadi ta'awudz. Ini masih dilihat dari kesempurnaan harokat ya, sifat-sifatnya nanti menyusul. Baik. Kemudian makhraj yang kedua. Sampai sini ada pertanyaan nggak jemaah? Nanti kita break 9:30 nih. Break. Coffee break walaupun nggak ada kopinya. Ya. Baik. Ada pertanyaan nggak Al-Jauf? Jadi kita kalau baca Al-Quran jangan berlebih-lebihan juga ya. Jangan juga bermudah-mudahan, tapi pertengahan. Ya. Kalau untuk pemula mungkin nanti ketika kita belajar makhrijul huruf bolehlah, karena kita orang ajam ya, orang ajam tuh non Arab, kadang-kadang harokat nggak sempurna, harus dipancing dulu nih mulut. Ada sebagian dalam proses belajar tuh a'udzubillah, nggak apa-apa. Ya. Tapi nanti kalau udah lentur, harokatnya udah sempurna, nggak gitu-gitu banget. Capek mendapat 1 lembar baca Quran tuh. Ya, biasa aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, biasa aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ringan, ya enak. Kata Ibnul Jazari, enggak boleh takaluf. Takaluf itu apa? Berlebih-lebihan ya, sampai apa ada yang pipinya tuh melendung-melendung ya. Misalkan walau melendung itu pipinya. Masya Allah ya. Sampai melotot lagi matanya, gitu kan. Jadi jangan itu berlebih-lebihan. Jangan juga bermudah-mudahan, bermudah-mudahan jadi asal-asalan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurufnya ngambang semua. Hurufnya ngambang. Harusnya kan artikulasi hurufnya tuh jelas. Giliran nyanyi dia jelas tuh, ya kan? Nyanyi jelas, giliran baca Quran ngambang. Nah, ini jangan seperti itu. Ya. Kan kalau latihan vokal tuh, yang saya tahu latihan vokal itu kan sampai kayak ikan koi ya kan, do re mi, giliran makhrijul huruf batas saja gitu kan. Iya. Kenapa? Iya, artikulasi huruf harus jelas. Iya, sama. Artikulasi hurufnya, makhrajnya, sifatnya dan sebagainya. Karena ada sebagian yang ngambang hurufnya. Harus dibedakan kalau kita belajar vokal itu memang artikulasinya. Tapi kalau untuk belajar tajwid katanya bahasanya jangan artikulasi. Ya mungkin bahasa kitanya artikulasi ya, bahasa tajwidnya ya makhraj ya. Makhrajnya sama aja ya. Makhrajnya harus jelas. Kalau di kita mungkin artikulasi hurufnya harus jelas, jangan ngambang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ngambang tuh. Jadi harus jelas per hurufnya, makhrajnya jelas, sifatnya jelas. Kemudian yang ketiga itmamul harokat, harokatnya juga harus sempurna. Ya, baik. Kemudian yang kedua al-halq, yaitu tenggorokan. Di tenggorokan keluar berapa makhraj? Ya 3 makhraj. Yang pertama, tenggorokan bawah.
Atau bahasa Arabnya aqsal halqi, aqsa ya. Aqsal halqi, tenggorokan bagian bawah. Dari sini keluar dua huruf, yaitu huruf hamzah dengan huruf ha ya. Hamzah dengan huruf ha. Kemudian di tenggorokan bagian tengah, namanya wasatul halqi. Wasat ya, wasatul halqi, tenggorokan bagian tengah. Dari tenggorokan bagian tengah juga keluar dua huruf, yaitu huruf ain dengan huruf ha ya, ain dengan huruf ha. Kemudian yang terakhir tenggorokan bagian atas, yaitu adnal halqi. Adnal halqi. Dari tenggorokan atas keluar dua huruf juga, yaitu huruf ghain dan kha. Walaupun satu makhraj di tenggorokan, tapi beda sifat nih. Ya. Ada 4 huruf yang sifatnya tipis, ada 2 huruf yang sifatnya tebal. Apa saja 4 huruf tersebutnya, mah? Yang sifatnya tipis kira-kira. Pertama hamzah, ha, kemudian ain sama ha. Yang tebal kha dan ghain. Pada prinsip tebal tipis ya, pada prinsip tebal tipis itu prinsipnya letaknya ada di pangkal lidah paling belakang. Bagaimana menebalkan huruf, bagaimana menipiskan huruf tersebut. Kalau menebalkan huruf, maka pangkal lidah paling belakang diangkat ke langit-langit mulut. Kalau ini lidah, pangkal lidah di sini nih. Diangkat ke langit-langit mulut sedikit agar suaranya tebal. Tapi kalau huruf tipis, maka dia tidak naik ke langit-langit mulut, biasa saja. Jadi hukum asal lidah kita kalau berbicara itu rileks, hukum asalnya. Assalamualaikum, mau kemana, dari mana, rileks. Nah ketika menyebutkan huruf-huruf yang bersifat tebal, lidah kita yang tadinya rileks menjadi tidak rileks alias menegang ke atas seperti ini. Nah ketika mengucapkan huruf-huruf tebal yang tadinya rileks, lentur, menjadi menegang ketika mengucapkan huruf-huruf tebal. Kemudian untuk mendeteksi huruf-huruf tebal, gimana sih caranya yang paling mudah? Ketika diberikan harokat fathah, bunyi vokalnya O, bunyi vokalnya O, maka ketahuilah itu huruf-huruf yang bersifat tebal, ya, yang bersifat tebal atau tafkhim, atau juga bisa isti'ala. Maka itu harus pangkal lidah harus kita naikkan ke langit-langit mulut. Baik, sekarang kita masuk dari huruf hamzah dan ha terlebih dahulu. Ini huruf yang insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Ada dalam bahasa kita. Kalau hamzah mungkin di bahasa latinnya huruf alfabetnya A gitu ya. Tapi A-nya kita beda nggak sama A-nya orang Arab? Beda. Kalau orang Arab A-nya gimana? Namanya fathah, apa namanya tadi? Mutawassithah, fathah pertengahan. Kalau huruf A kita gimana biasanya? A gitu ya. A, B, C gitu kan. Nah, kalau kita masukkan ke hijaiyah berharokat fathah, hamzah fathah, itu jangan sampai sama seperti huruf A. A, enggak. Tapi gimana kira-kira? Rahangnya terbuka ya. A, silakan. Jangan juga apa namanya berlebih-lebihan sehingga terucap E misalkan. E, B, T enggak. Ya, A, B, T jangan terlalu lebar. Seukuran jari telunjuk saja. Ya. A, baik. Tadi hamzah sudah kita latih ya. Dan mudah insyaallah. Apa kabar ya? Apa di mana misalkan. Ini kena makhraj huruf hamzah. Kemudian ha ya. Ha juga insyaallah mudah keluar dari tenggorokan bagian bawah ya. Tapi ada sebagian juga enggak bisa yang mengucapkan huruf ha ketukar sama huruf ha, ketukar tuh. Dikasih yang mudah dia baca yang susah. Giliran ha dia sebut ha, kebalik jadinya. Nah. Dipakai enggak dalam bahasa kita? Kalau huruf latinnya mungkin alfabetnya ha gitu ya. Ha. Maka terpakai dengan dalam bahasa kita percakapan sehari-hari. Hanya, hampir, apalagi hari, harimau. Enggak usah jauh-jauh, jamaah ketawa itu maksudnya apa? Ha, ya, ha gitu kan. Enggak mungkin tengah tenggorokan. Ha gitu ya. Itu berarti mesti cepat-cepat ke THT itu. Ada masalah sama tenggorokannya.
Tapi kalau kepedesan, uniknya yang keluar apa? Tenggorokan tengah atau tenggorokan bawahnya? Tengah. Ya, ntar kan ada cabai tuh. Coba tes aja. Kalau yang belum fasih huruf H, ya makan cabai, keluar tuh makhraj H. Ketika makan pedes, ya. Baik, nah sekarang kita latih huruf H, tenggorokan bagian bawah. Di halaman 44 coba, atau 45. Perhatikan. Ha, hi, hu, ah. Silakan. Ingat fathah mutawasitoh jangan terlalu terbuka mulutnya. Ha, enggak. Ha, tapi ha, ya. Kita ulangi. Ha, hi, hu, ah. Silakan. Hu, han, hani, hah, na, minal, muhni, mahi, han, hani, ha. Silakan. Hati-hati, minal bukan menal, ya, minal. Baik, langsung saja dari sebelah kanan saya, silakan Bu. Ya, dinyalakan dulu. Bukan tapi tenggorokan bawah dihabiskan. Bukan enggak. Ulang coba. Ha, hi, hu. Iya, betul. Terus? Iya, nggak harus satu nafas ngap jemaah. Ya, karena tenggorokan ini agak bikin capek ya. Jadi boleh dipotong-potong boleh. Ya. Bukan muhni, muhni. Iya. Iya, hampir nggak sampai ya. Coba ulang muhni Bu. Minal muhni coba. Bukan muhni. Jangan mampir ke tenggorokan tengah. Muhni, bukan muhni. Ulang. Lagi. Iya, betul. Terus berikutnya. Hu, han, hani, ha, na, minal, muhni, mahi, han, hani, ha. Iya, tayyib. Terus? Dihabiskan saja karena dia punya sifat hamas sama rokhawah. Alirkan suaranya. Ha, hi, hu, jangan ditahan suaranya. Bukan tapi ha, hi, hu, Ulangi. Ha, hi, hu, hu, han, hani, ha, na, minal, muhni, mahi, han, hani, ha. Iya, haniha, taib. Nggak apa-apa, jangan satu nafas, ya nggak dosa, tenang aja. Ya, dipotong-potong boleh. Ha, hi, hu, ambil nafas lagi. Hu, han, ambil nafas lagi. Hani, ha, na, ambil nafas lagi gitu, nggak apa-apa. Terus? Ha, hi, hu, hu, han, hani, ha, minal, muhni, mahi, han, hani, ha. Iya, terus? Iya. Udah nyala belum tuh mic-nya? Iya. Nggak apa-apa, tapi jelas suaranya. Iya. Iya, terus?
Ya, terus belakang. Hahi hu an hu han hani hanna minal muhdimahi han haniha. Terus. Hahi hu ah. Enggak gitu. Ha hi hu ah. Rakhawah. Ah. Ulangi. Hahi hu ah. Hu han hani hana minal muhdi mahihan haniha. Iya, terus. Hahi hu ah. Hu han hani hana minal. Jangan ada pantulan hahana. Hu han hani hana. Bukan hani hahna. Ulangi. Hu han hani hana. Bukan. Itu pasti mantul. Bukan hani hahana. Tapi dialirkan. Hani hahna. Bukan hani hahana. Ulangi coba. Hu han hani hana minal muhdi mahihan haniha. Iya, betul ya. Jadi tidak ada pantulan ya pada hak sukun. Baik. Barakallahu fikunna. Itu huruf H. Kalau kita, ya silakan Bu. Enggak harus sampai sini nih dadanya. Ada sebagian orang berlebihan, ya. Makhraj paling pol itu paling pol, paling mentok itu tenggorokan bawah. Hamzah sama H, enggak sampai sini. Misalkan ihdinas ya. Sampai ihdinas baca gitu. Enggak ada sampai dada. Sampai sini aja santai. Ihdinas, enggak sampai ihdinas. Tersesak nafas gitu ya. Ada sebagian orang baca berlebihannya enggak, baca Al-Fatihah tuh. Ihdinas siratal, masyaallah ya. Baik. Jadi paling mentok pol di sini tenggorokan bawah. Biasa aja. Coba kalau kita baca surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Lumazah. Dihabiskan tuh. Dihabiskan. Ya enggak? Bawa Al-Quran enggak? Bawa, coba keluarkan Al-Qurannya. Kalau enggak bawa Al-Quran tuh banyak Al-Quran di situ. Atau di sini juga banyak. Nah ini, kalau mau Nah, tak marbutoh yang disukunkan maka dia menjadi H ya. Tak marbutoh yang disukunkan menjadi H. Nah, huruf H ini dia punya sifat hamas dan rokhawah. Hamas dan rokhawah. Hamas itu udara keluar ya. Pita tenggorokan tidak bergetar. Kemudian rokhawah, aliran suara dialirin saja. Jangan ditahan. Saya contohkan ya. Jangan diikuti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wailul likulli humazatil lumazah. Zah. Habiskan tuh hanya, alirkan suaranya. Bukan wailul likulli humazatil lumazah. Enggak, lumazah. Mengalir dia, aliran suaranya dialirkan, rokhwah nama sifatnya. Ya wailul likulli humazatil lumazah. Zah. Coba sekarang ikuti sama-sama, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah.
Akhladah. Kalla layumbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadim mumaddadah. Iya. Jadi ha itu punya sifat hamas, udara keluar, kemudian pita suara tidak bergetar, kemudian juga punya sifat rokhwah, suaranya dialirkan, jangan ditahan, alirin aja. Pamannya lumazah, kemudian addadah, dialirkan saja, akhladah dan sebagainya. Sekarang coba baca al-humazah dari sebelah kanan saya. Bukan lumajah, lumazah. Ulangi. Terus? Ulangi. Allazi. Ainnya kurang ditekan sedikit. Allazi jama'a ma law wa'addadah. Ulangi. Allazi akhladah. Bukan muqadah, tapi muqadah. Terus? Iya, tayyib ya. Haknya sudah bagus, tinggal penyempurnaan sifatnya saja. Kemudian tadi ada beberapa makhraj yang kurang pas, nanti kita pelajari lagi ya, huruf zai misalkan sama huruf ain kurang pas sedikit. Ya, berikutnya silakan. Bukan wailul, wailul. Bukan layum, domahnya sempurna, layum, ulang. Inna itu langsung masuk ke nun tasydid, bukan inna tapi langsung masuk ke nun tasydid. Inna, ulang.
Mumaddadah. Ulang. Fi. في عمد ممددة. Baik, berikutnya. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده Wa'addadah. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله Bukan yahsabu, tapi yahsabu. يحسب أن Bukan? Ulangi coba, يحسب أن Nah, betul. Yahsabu. يحسب أن ماله أخلده Akhladah. Dah. ده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة. Baik, haknya sudah betul ya, bagus. Tinggal kesempurnaan sifat nanti ya, kita bahas di sifatul huruf. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Bukan lumazah, tapi lumazah. Tenggorokan bawah, zah, lumazah. Ulangi. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah. Hutamah. Ya, kalla layumbadanna fil hutamah. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة Narullahil muqadah. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. Muqsadah. إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة. Iya, haknya sebagiannya pas, maksudnya sebagiannya lagi masih ngambang dia. Ya, kadang-kadang antara ha sama ha. Misalnya di sini tenggorokan tengah ha, tenggorokan bawah ha. Nah, di tengah-tengahnya itu masih ngambang. Baik, enggak apa-apa. Terus berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Lumazah. Zah. Zah. Nah, dihabiskan. Zah. Bukan lumazah. Enggak. Coba ya saya contohkan. Diperhatikan. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu yang pertama. Yang kedua, wailul likulli humazatil lumazah. Yang mana yang benar? Itu bisa nilai orang ya. Itu maksudnya kayak gitu jemaah ya. Haknya sifatnya seperti itu. Lumazah. Santai. Alirin sampai habis. Lumazah. Gitu. Bukan ditahan. Kalau tahan syiddah namanya. Nanti kita di sifat huruf ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wama adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadim mumaddadah. Alirin semua. Ha kan akhirnya kan ha semua tuh. Rokhwah alirkan. Ya, coba ulang. Wailul likulli humazatil lumazah. Terus Alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. bukan mu' tapi muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Makhrajnya sudah betul tapi kesempurnaan sifatnya belum pas. Nanti kita sempurnakan di sifat huruf terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan basmalahnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali ayunan saja. Ulangi. Bukan hema, enggak. Huma. Domahnya sempurna. Hu. Ulangi. Bukan likulli. Jadi hurufnya harus, makhrajnya harus jelas. Wailul likulli humazatil lumazah. Ulangi. Yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim Kan alaihim, him, tapi alaihim. Ulangi. Ulangi. Innaha alaihim muqsadah. Iya. Tadi di alaihim kasrahnya kurang sempurna tuh. Harusnya innaha alaihim muqsadah. Tapi haknya sudah betul ya, tinggal kesempurnaan sifat. Berikutnya silakan. Bismillah. Bukan bismillah, bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim
Iya, haknya sudah betul, makhrajnya tinggal kesempurnaan sifat nanti ya. Ini enggak saya koreksi secara terperinci karena ini bukan talaki kan, cuma mau mengecek haknya saja dulu. Terus berikutnya. Nanti kalau udah talaki ya, nah itu baru dicek detail ya, ini kurang sifat ini. Kalau ini cuma ngecek haknya tok. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil Bukan humajatil bukan humazatil. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan Dua harokat aja. Alladzi jama'a. alladzi jama'a Bukan kepanjangan. Alladzi jama'a ma. alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah Fil hutamah, enggak ada pantulan di lam, bukan fil hutamah tapi fil hutamah. Ulang. kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali Panjangan itu allati tattali. allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah Bukan enggak. Domanya sempurna. Ya. Ulang ya, sodah bukan mo tapi sodah. Ulangi. innaha 'alaihim muqsadah Bukan sodah tapi sodah. Bukan bukan nanggung, domahnya nanggung tuh kalau tapi ya, sodah. innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin Fi-nya kepanjangan dua harokat saja. Fi amadim. mumaddadah. Iya, haknya sudah betul ya. Tinggal nanti kesempurnaan harokatnya. Kesempurnaan sifatnya pada huruf hak. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. iya bagus ya. Sifatnya juga sudah bagus. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. iya bagus. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah wa'addadah. alladzi jama'a malan wa 'addadah
يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Di awalnya sifatnya kurang sempurna, pas kesini bagus ya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. iya, baik, bagus ya. Barakallahu fikunna. Jadi hak itu seperti itu, dia punya sifat hamas, udaranya keluar, juga rokhawah, aliran suara mengalir ya. Rata-rata makhluknya sudah bagus, tinggal sifatnya saja disempurnakan ya. Dan ini insya Allah kita sudah hafal semua surat Al-Humazah. Celaka likulli humazatil lumazah, bagi setiap pengumpat pencela ya. Biasa orang yang suka jela-jela orang, yang suka mengumpat orang, ledek-ledek orang tuh orang-orang kaya kata Allah. Yang suka ngitung-ngitung uang, ngitung hartanya. Makanya di ayat selanjutnya Allah mengatakan alladzi jama'a, mengumpulkan apa? Malan. Mereka itu yang suka ngumpulin malan. Malan tuh harta dikumpul-kumpulin, udah dikumpulin wa'adda, udah dihitungin. Berapa nih fulus ani dihitungin terus, nggak pernah sedekah. Nah itu biasanya tuh orang suka ngumpat, celak, ngejek. Tuh orang-orang yang punya banyak harta, kemudian dihitung-hitung hartanya, dia nggak tahu di dalam harta itu ada milik orang lain. Ada zakat, ada sedekah. Yahsabu anna malahu akhladah, mereka pikir harta itu akan mengekalkannya, padahal nggak bakal dibawa sampai mati. Ya. Baik, itu mungkin isi surat Al-Humazah secara ringkas. Ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita break, coffee break? Jelas ya? Kita akan lanjutkan dan kita istirahat kurang lebih selama 15 atau 20 menit. Nanti ada snack juga. Ya, kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.